Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang matematika kelas 6, yaitu masih lingkaran. Namun sebelum kita masuk ke lingkaran, Pak Guru akan mengingatkan kalian tentang beberapa konsep luas bangun datar yang sebelumnya kalian sudah pelajari di kelas 4 maupun di kelas 5. Ini Pak Guru hanya membuka kembali agar kalian bisa mengingat, sehingga nanti ketika di materi kelanjutan dari luas bangun datar, yaitu nanti ada volume, kalian sudah lancar. Ayo mengingat-ingat luas bangun datar. Sekarang konsep dasar luas. Di sini Pak Guru membuatkan bangun datar. Yang pertama, persegi panjang dan jajar genjang. Bagaimana dengan konsep luasnya? Di sini ketika kalian akan menghitung luas bangun datar ketiga ini, yaitu menggunakan sisi yang horizontal dikali dengan sisi yang vertikal. Kita lihat lagi catatan. Sisi yang digunakan adalah horizontal dengan vertikal. Ini horizontal dengan vertikal yang membentuk garis tegak lurus dan sudut siku-siku. Mana sih yang menunjukkan itu garis horizontal dan itu garis vertikal? Yang ini adalah garis yang horizontal. Kemudian yang di sini, yang ini itu adalah garis vertikal. Begitu pula pada persegi panjang. Garis ini, ya ini adalah garis horizontal. Sedangkan yang ini adalah garis vertikal. Kemudian pada jajar genjang, nah di sini pada jajar genjang ini adalah horizontal, dan ini yang garis putus-putus ini adalah garis yang vertikal. Di mana garis horizontal dengan vertikal ini membentuk garis tegak lurus dan sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Ini adalah sudut siku-siku. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Nah, kemudian kita lanjutkan, kembangkan lagi tentang luasnya, di mana sisi pada persegi yang horizontal kita beri nama sisi. Kemudian yang vertikal sering kita sebut juga sisi nih. Nah, bagaimana dengan luasnya? Maka luas yang di sini adalah sisi kali sisi. Di mana ini sisi dari ini itu horizontal dikali dengan sisi yang vertikal, yaitu karena ini sisinya sama, maka pemberian nama untuk sisi pada persegi itu sama. Kemudian sisi kali sisi ini bisa juga disederhanakan SI kali SI. Sebagai contoh, Pak Guru membuat contoh di sana. Pak Guru di sini memberikan contoh. Di sini misalkan ukurannya 2 cm,
Maka bagaimana untuk menghitung luasnya? Nah, luas sama dengan SI kali SI. Nah, terus kita ambil sisinya berapa cm, yaitu 2 cm kali dengan 2 cm. 2 cm kali 2 cm hasilnya adalah 4 cm. Kemudian ketika pada luas, maka beri pangkat 2 di sini. Nah, di sini beri pangkat 2. Nah, ini adalah luas yang persegi. Kemudian yang persegi panjang. Persegi panjang juga konsep dasarnya itu sama, yaitu horizontal kali vertikal. Dimana sisi yang horizontal itu namanya panjang, sedangkan sisi yang vertikal itu namanya lebar. Sehingga luasnya adalah panjang dikali lebar. Atau kita sederhanakan P kali L. Sebagai contoh, Pak Guru membuatkan angka di sini. Misal ada 10 cm. Kemudian di lebarnya Pak Guru kasih misal di sini 6 cm. Maka di sini di contoh luas sama dengan P atau panjangnya yang horizontal itu kali dengan yang vertikal, yaitu adalah lebar. Panjangnya di situ berapa sisinya, yaitu 10 cm kali dengan lebarnya adalah 6 cm. 6 dikali 10 sama dengan 60 cm pangkat 2. Ini adalah tentang luas yang persegi panjang. Kemudian yang untuk jajar genjang, sisi yang horizontal ini namanya alas. Kemudian yang sisi vertikal itu namanya tinggi. Sehingga pada luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Horizontalnya alas, kemudian yang sisi vertikalnya adalah tinggi. Disederhanakan atau A kali T. Pak Guru membuat contoh sampel di sini. Misal Pak Guru kasih contoh, ini 9 cm, kemudian yang tinggi misal Pak Guru kasih contoh 6 cm. 6 cm. Terus luasnya, luas pada jajar genjang, yaitu tadi masukkan caranya A kali T, alas kali tinggi sama dengan alasnya itu 9 cm kali dengan tingginya 6 cm. Maka hasilnya adalah 54 cm pangkat 2. Demikian konsep dasar luas yang menggunakan luas horizontal kali vertikal. Ada 3 bangun, yaitu persegi panjang dengan jajar genjang. Kita lanjutkan. Di sini ada bangun persegi panjang. Kalau Pak Guru potong menjadi 2 bagian, di sini Pak Guru potong menjadi 2 bagian, maka akan membentuk sebuah segitiga, 2 segitiga. Sehingga nah di sini, nah terus bagaimana dengan sisi-sisinya, dimana sisi yang di bagian horizontalnya itu namanya alas, dengan sisi yang vertikalnya itu namanya tinggi. Sehingga nanti pada luas segitiga itu nanti adalah luas itu berasal dari luas
yang persegi panjang tadi dibagi dengan 2, luas persegi panjang. Jadi kita menghitung luas persegi panjang terlebih dahulu, kemudian dibagi 2, itu akan ketemu luas segitiga. Kemudian ada bangun layang-layang, di mana bangun layang-layang ini seandainya Pak Guru di mana di situ ada persegi panjang, di dalamnya ada layang-layang, maka akan terbentuk 2 layang-layang. Jadi 2 layang-layang ini jika itu digabungkan, maka akan terbentuk persegi panjang atau segi panjang, sehingga nanti di sini untuk luas layang-layangnya, luas persegi 4. Jadi kita hitung dulu luas persegi 4, karena itu ada 2 maka dibagi 2. Nah, di situ ada namanya tentang sisi yang horizontal. Yang sisi horizontal ini namanya adalah D1. Mengapa D1? Nah, D1 itu adalah di sini kalau seandainya garis ini ditarik ke atas, nah maka akan terbentuk di sini. Nah, garis ini memotong antara pojok dengan pojok, sehingga ini disebut sebagai diagonal. D singkatan dari diagonal. Terus kemudian yang bagian di sini yang vertikal tegaknya, maka itu sama saja dengan yang di sini. Nah, itu dinamakan diagonal 2 untuk membedakan antara diagonal 1 dengan diagonal 2. Kemudian ada belah ketupat, di mana belah ketupat ini sehingga ketika digabungkan 2 belah ketupat ini akan ketemu persegi ataupun persegi panjang. Nah, kemudian untuk sisi-sisinya sama dengan yang pada layang-layang, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, untuk konsep luasnya juga sama. Hitung dulu luas perseginya atau luas segi 4-nya. Kemudian karena itu ada 2 belah ketupat, maka dibagi 2. Ini adalah beberapa konsep luas yang segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Sehingga kalau kita simpulkan 1, 2, dan 3 itu menggunakan satu cara, yaitu luas persegi maupun luas persegi panjang dibagi 2. Sama caranya. Sehingga ini disimpulkan di dalam segitiga, layang-layang, dan belah ketupat, maka secara konsepnya adalah tadi di sini kan ada, nah di sini tadi itu ada luas yang ketiga-tiganya sama, yaitu luas yang kotak tadi, nah, dibagi dengan 2, di mana luas persegi luas yang persegi panjang ini adalah horizontal dikali dengan vertikal, kemudian kita turunkan dibagi 2. Kemudian ganti luas yang di sebelah di sini. Nah, yang ini kita akan mulai memasukkan yang horizontal pada segitiga tadi, namanya adalah sisi alas dengan sisi tinggi. Nah, dimana tadi sisi yang di sini itu disebut sebagai alas dan yang di sini itu tinggi. Maka tadi horizontalnya itu namanya alas dan vertikalnya itu namanya tinggi, kemudian per 2. Ini adalah untuk luas segitiga. Kalau misalkan Pak Guru kasih sebuah contoh, misalkan di sini kasih 4, di sini misalkan Pak Guru membuat angka 5, maka untuk luas segitiganya, luas segitiga sama dengan
A kali T per 2. Kita turunkan, alasnya itu adalah di sini misalnya Pak Guru satuannya cm dan ini satuannya cm, alasnya itu adalah 4 cm kali dengan 5 cm per, nah ini per 2. 4 dikali 5 sama dengan 20 per 2, maka di hasil akhirnya adalah 10 cm pangkat 2. Ini cara menghitung pada luas segitiga, atau kalian di sini menggunakan cara penyederhanaan, dimana 2 dibagi 2 ini hasilnya 1, dan 4 cm nya karena tadi dibagi 2, yang tadi di sini bagi 2, maka di 4 nya ini sisanya 2. Kemudian 2 kali 5, nah, 2 kali 5 di sini hasilnya 10 cm. Kemudian untuk layang-layangnya menggunakan luas tadi horizontal kali vertikal dibagi 2. Horizontalnya pada layang-layang itu namanya adalah D1 dan vertikalnya itu namanya D2. Kemudian ada lagi per 2. Sebagai contoh, untuk luas layang-layang, nah, misalkan di sini Pak Guru kasih di sini maaf agak sedikit melenceng. Misalkan di sini Pak Guru kasih 12 cm, yang untuk vertikalnya misalkan Pak Guru kasih 10 cm, maka di luas layang-layangnya D1 kali D2 sama dengan per 2. Kita turunkan, D1 nya adalah 12 cm kali dengan 10 cm per 2. Kita sederhanakan biar mudah. 2 dibagi 2 1. Kemudian 12 nya dibagi 2 masih sisa berapa? Sisa 6. Tinggal 6 kali 10 sama dengan 60 cm pangkat 2. Terus luas pada belah ketupat juga sama, D1 kali D2 per 2. Nah, di sini Pak Guru membuat contohnya kasih di sini ya, D1-nya Pak Guru kasihkan di sini ya. Nah, D1-nya Pak Guru kasih misalkan 8 cm. Kemudian untuk yang vertikalnya atau D2-nya Pak Guru kasih 6 cm. Untuk luasnya, luas pada belah ketupat, nah, yaitu D1 kali D2 per 2. Kita turunkan, D1 nya atau yang horizontalnya adalah 8 cm kali dengan 6 cm per 2. Kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Kemudian tinggal 4 dikali 6 sama dengan 24 cm pangkat 2. Kita lanjutkan konsep dasar yang berikutnya, yaitu adalah trapesium. Trapesium menggunakan ada trapesium dengan lingkaran. Trapesium menggunakan konsep horizontal kali vertikal, di mana
Nah, ini horizontalnya. Ternyata di trapesium itu horizontalnya ada 2. Nah, di sini yang di bagian atas di sini itu juga horizontal, dan yang di sini itu juga horizontal. Jadi nanti ketika untuk menemukan horizontalnya, ini jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi menjadi 2. Nah, sebagai contoh, ini kalau seandainya secara langsung Pak Guru menjelaskan kok bisa itu sisi sejajar, cuma ini waktunya sedikit, akhirnya Pak Guru menggunakan ini saja ya. Terus sebagai contoh saja, di sini Pak Guru membuatkan angka di sini 10 cm. Di sini Pak Guru membuatkan angka misalkan 7 cm. Di sini Pak Guru buatkan angka 6 cm di tingginya. Kemudian ketika kita akan menghitung luasnya, luas sama dengan dalam kurung jumlah sisi sejajar. Sebentar ya. Jumlah sisi sejajar kali T per 2. Kita turunkan jumlah sisi sejajar itu adalah sisi yang sama ini. Ini adalah sisi sejajar, yaitu 7 dengan 10. Kita jumlahkan 7 ditambah 10, atau dibalik gak apa-apa, 10 ditambah 7. Ini namanya jumlah sisi sejajar kali tingginya berapa? 6 cm per 2. Kita hitung dulu yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 ditambah 7 sama dengan 17 kali 6 per 2. Bagaimana kita menyederhanakan? Yang disederhanakan adalah ini. Satu, 2 bagi 2, 1. Kemudian 6 ini dibagi 2 sama dengan 3. Tinggal 17 dikali 3. 3 kali 7 sama dengan 21. 1 kali 3 dengan 2 sama dengan 51 cm pangkat 2. Ini adalah cara untuk menghitung luas trapesium. Kemudian lingkaran masih menggunakan yaitu sisi horizontal kali sisi vertikal, ada tambahan di sini pi. Ada tambahan pi. Apa itu pi? Pi digunakan ketika menggunakan pi 22/7 itu kalau seandainya jari-jarinya kelipatan 7. Mana yang termasuk kelipatan 7? Kelipatan 7 itu diawali dari angka 7. 7 kali 1 7. 7 kali 2 itu 14. Ini namanya kelipatan 7. 7 kali 3 21. 7 kali 4 28. Dan 7 kali 5 35. Dan seterusnya. Nanti 7 kali 6, 7 kali 7, 7 kali 8, seterusnya. Nah, kemudian pi 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan dari 7. Bisa angka 1. Nah, kan ini bukan kelipatan dari 7. Bisa angka 2, bisa 3, bisa 10, bisa 12. Yang intinya itu bukan kelipatan dari 7. Mana yang termasuk R? Ini adalah R, jari-jari. Nah, ini adalah jari-jarinya. Nah, dari sini, dari titik pusat ini sampai ke
bagian luar lingkaran ini. Ini adalah jari-jari. Begitunya juga jari-jari yang menunjukkan vertikal. Nah ini. Sehingga digunakan pi kali horizontal kali vertikal. Maka luas ini disimpulkan, pi-nya kita turunkan, horizontalnya itu R, dan vertikalnya itu juga R. Maka luas pi kali R kali R. Sebagai contoh, Pak Guru di sini membuat angka 7 cm. Maka kita akan buatkan luas hitungnya. Cara menghitungnya, luas sama dengan di sini pi kali R kali R. Pi kali R kali R, di mana R-nya itu adalah 7 cm dan 7 cm merupakan kelipatan dari 7. Nah ini R yang menggunakan 7, maka menggunakan R yang 7 cm, maka gunakan pi yang 22/7. Maka di sini gunakan 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan, nah ini kita buatkan, kita naikkan ke atas untuk, karena nanti di sini di sini, nah ini kita naikkan ke atas. Naikkan ke atas itu untuk apa? Untuk karena ini yang dan 7 ini akan jadi seperti ini, 22 kali 7 kali dengan 7 per 7. Nah ketika sudah seperti ini, kita tinggal sederhanakan. 7 dibagi 7 1. 7 yang di sini boleh dengan di tengah ataupun di samping boleh. 7 bagi 7 1. Tinggal 22 kali 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Pinjam 1, simpan 1 ya. 2 kali 7 sama dengan 14 dengan 1 15. 1 54 cm pangkat 2. Nah demikian anak-anak, bagaimana cara menghitung konsep luas bangun datar. Nanti kedepannya Pak Guru jelaskan yang lebih dalam lagi tentang lingkaran. Ini hanya mengingat-ingat lagi materi kalian di kelas 4 maupun di kelas 5. Kalian tinggal melanjutkan soal tentang bangun datar. Nanti kalian screenshot soal-soal ini ya, kalian screenshot kemudian dicatat dan silakan ini di screenshot terlebih dahulu. Ini juga nanti Pak Guru masukkan di dalam materinya. Baik anak-anak, seperti itu saja. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kalian. Oke, Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.